Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia Indramayanti, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 23070460002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait inovasi pendidikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Enung Hasanah MPD. Judul inovasi yang saya akan paparkan yaitu terkait integrasi portofolio digital dalam asesmen berbasis proyek. Alasan pemilihan inovasi ini adalah yang pertama, asesmen yang terlalu fokus pada penilaian teoritis, di mana setiap satuan pendidikan hanya menilai kemampuan kognitif saja, sehingga penilaian tidak bersifat komprehensif. Yang kedua adalah kurangnya motivasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terkadang dalam pembelajaran atau dalam asesmen hanya terfokus pada guru saja atau bersifat teacher center. Yang ketiga adalah keterbatasan umpan balik yang diberikan oleh guru terhadap hasil siswa. Kebanyakan guru hanya memberikan nilai berupa angka saja tanpa memberikan refleksi lebih lanjut terkait hasil belajar siswa. Sehingga kemudian alasan yang keempat adalah terbatasnya media pelaporan proses hasil belajar siswa secara detail. Kebanyakan satuan pendidikan atau sekolah hanya memberikan rapor berupa angka-angka yang terdapat pada rapor hasil belajar siswa tanpa memperlihatkan capaian secara detail dan juga otentik serta secara komprehensif. Kemudian referensi yang terkait dengan pemilihan inovasi ini adalah yang pertama, yaitu pada penelitian bulan tahun 2021 yang mengatakan bahwa penilaian berbasis proyek ini secara tepat akan mencerminkan, mengukur, serta hasil pembelajaran itu memungkinkan evaluasi terhadap pengetahuan sikap dan juga keterampilan siswa. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian Bunyamin pada tahun 2023 di mana portofolio digital itu adalah sebagai ruang produk diferensiasi siswa. Artinya bahwa dalam penelitian ini dengan menggunakan portofolio digital, siswa bisa secara bebas untuk mengembangkan minat dan kreativitasnya untuk menghasilkan produk dan juga pemahaman terhadap konsep pembelajaran. Kemudian juga yang berikutnya pada penelitian Mas Luhan dan Afifah pada tahun 2023 di mana pemanfaatan elektronik portofolio sebagai instrumen penilaian pembelajaran siswa pada era digital. Artinya bahwa dalam perkembangan inovasi dan juga teknologi dalam bidang pendidikan tentunya harus ada beberapa pemanfaatan elektronik terkait dengan pendidikan, yaitu salah satunya adalah portofolio digital ini sebagai instrumen penilaian untuk siswa. Bentuk inovasi terkait dengan integrasi e-portofolio ini dalam asesmen berbasis proyek, yaitu di mana dalam pengusulan inovasi ini yaitu mengintegrasikan hasil penilaian siswa dalam portofolio digital atau e-portofolio untuk memberikan gambaran lengkap terkait pencapaian siswa secara otentik di mana dapat dipresentasikan kepada orang tua sebagai laporan hasil belajar siswa. Adapun langkah-langkah terkait inovasi ini adalah yang pertama, manajemen bidang kurikulum melakukan sosialisasi terkait bentuk asesmen pada UAS atau UKK atau UTS atau bahkan asesmen sumatif lainnya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum melakukan pelatihan pada guru mapel terkait portofolio digital ini. Yang ketiga adalah guru memberikan penugasan pada siswa perencanaan proyek tentunya 2-3 minggu sebelum asesmen berbasis proyek ini dilakukan. Artinya sebelum UAS atau sebelum STS berlangsung, guru sudah memberikan proyek ini.
Kemudian yang keempat adalah guru memberikan bimbingan pembuatan portofolio. Jadi sebelum mereka melaksanakan tugas berbasis proyek ini, tentunya siswa juga sudah dibekali untuk pembuatan portofolio digital ini. Kemudian yang kelima adalah siswa menginput setiap proses pelaksanaan tugas proyek, di mana langkah-langkah yang sudah mereka hasilkan itu mereka input di portofolio digital tersebut, sehingga terlihat perubahan pemahaman yang mereka lakukan terkait dengan penugasan proyek. Yang keenam adalah penugasan proyek yang terintegrasi pada portofolio digital ini menjadi tagihan siswa saat pelaksanaan ujian akhir nanti. Adapun alur inovasi integrasi portofolio digital dalam asesmen berbasis proyek ini terlihat dari yang pertama, langkahnya adalah tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mensosialisasikan dulu, di mana sosialisasi ini dilakukan kepada semua guru terkait asesmen sumatif berbasis proyek yang terintegrasi portofolio digital ini. Kemudian tentunya yang kedua adalah pelatihan guru. Bidang kurikulum tentunya di sini Wakakurikulum akan memberikan pelatihan guru terkait dengan pembekalan pembuatan portofolio digital ini, sehingga guru-guru sudah paham nih terkait penggunaan atau aplikasi portofolio digital ini, dan biasanya kita menggunakan Google Site. Yang ketiga adalah penerapannya, di mana inovasi diterapkan pada waktu tes sumatif, baik STS maupun SAS atau UAS atau bahkan UKK. Penugasan diserahkan kepada guru mapel masing-masing sesuai dengan materi yang mereka ajarkan. Kemudian yang keempat adalah penugasan siswa, di mana guru yang sudah merencanakan asesmen berbasis proyek ini adalah siswa melaksanakan proyek dengan menginput hasil setiap tahapan sintak proses pembelajaran. Jadi setiap tahapan sintak baik dari perencanaan, kemudian mencari alat-alat dan bahannya, bahkan sampai hasilnya itu sendiri, itu sudah harus dimasukkan ke dalam portofolio digital. Kemudian yang berikutnya adalah hasil proyeknya, di mana hasil proyek siswa tersebut itu diinput di dalam portofolio digital, tentunya sesuai dengan minat mereka, bahkan juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan produk apa yang mereka akan dapatkan, baik itu video, poster, ataupun misalnya infografis, atau bahkan berupa tulisan atau literasi. Kemudian berikutnya adalah input hasil, di mana siswa itu menginput hasil proyek yang didapatkan dan diserahkan kepada guru berupa link portofolio digital untuk diberikan umpan balik dan juga penilaian. Nah, dari hasil tersebut nanti akan dilaporkan nilainya seperti apa, yang nanti juga akan include atau diberikan secara bersamaan dengan rapor hasil pendidikan sebagai bukti otentik pencapaian dari hasil belajar siswa tersebut. Yang berikutnya adalah terkait prototipe inovasi ini, di mana komponen yang dihubungkan di sini adalah antara siswa dan juga guru, di mana memiliki perannya sendiri-sendiri masing-masing ya, di mana siswa juga di sini peranannya dalam melaksanakan proyek dan merancang portofolio digital, di mana digital ini adalah menggunakan Google Site, dan guru juga memberikan penilaian secara komprehensif dan juga memberikan umpan balik tentunya, dan semuanya terintegrasi pada aplikasi portofolio digital ini, di mana hasil dari portofolio digital ini adalah memberikan bukti kegiatan proyek yang dilakukan oleh siswa, di mana memiliki fitur-fitur yang tentunya dibutuhkan oleh siswa dalam hasil belajarnya. Yang pertama adalah fitur penyimpanan karya, di mana penyimpanan karya di sini bisa dalam bentuk penugasan, hasil-hasil penugasan siswa, karya-karya siswa yang sudah dilakukan. Kemudian juga fitur refleksi, di mana siswa diberikan refleksi oleh guru untuk perbaikan terkait penugasan. Kemudian fitur umpan balik,
oleh guru juga, dan juga fitur penilaian yang diberikan oleh guru terkait penugasan yang sudah dilakukan. Kemudian juga di sini ada asesmen penilaian di mana tentunya guru yang memberikan penilaian tersebut itu akan memiliki makna di mana penilaian tersebut berdiferensiasi, juga melihat keaktifan siswa dalam penugasan dan juga sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dan juga bagaimana siswa bisa mendapatkan atau mewujudkan terkait profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini adalah gambaran terkait inovasi yang akan dilakukan, di mana dalam portofolio tersebut tentunya akan mencantumkan profil siswa, kemudian juga hasil proyeknya seperti apa, bisa diberikan, bisa di-upload di YouTube dulu, kemudian input, dimasukkan ke portofolio ini. Kemudian juga di situ juga ada beberapa fitur yang tadi sudah dipaparkan dalam prototype, di mana terdapat fitur penyimpanan pengelolaan karya, refleksi, umpan balik, dan juga penilaian. Adapun terkait model penyebaran inovasinya adalah yang pertama, sosialisasi kepada guru mapel di sekolah, di mana guru-guru diwajibkan untuk bisa mengintegrasikan terkait asesmen yang sudah dilakukan dalam STS dan juga ujian sumatif lainnya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi hasil proyek ini kepada orang tua, sehingga orang tua merasa bahwa pembelajaran yang telah dilakukan ternyata menghasilkan bukti-bukti secara otentik dan juga bermakna bagi siswa dan juga bagi orang tua terkait hasil anak yang sudah dihasilkan oleh mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu melakukan diseminasi melalui komunitas belajar. Jadi dengan cara melakukan kegiatan webinar misalnya, dan juga memberikan praktek baik kepada komunitas pendidikan, dan diharapkan bahwa penyebaran inovasi ini bisa dilakukan di sekolah lainnya. Adapun dampak inovasi, yang pertama adalah meningkatkan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang komprehensif secara menyeluruh tentunya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu diferensi proses, konten, dan juga produk. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan pengalaman belajar bermakna dan meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar siswa, guru, dan orang tua dengan menyediakan platform yang mudah digunakan untuk berbagi dan juga memberikan umpan balik terhadap karya siswa. Yang berikutnya adalah portofolio digital dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang perkembangan belajar siswa, tidak hanya berdasarkan nilai ujian, tetapi juga berdasarkan berbagai bukti otentik dari pencapaian mereka. Yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas penilaian. Portofolio digital ini dapat membantu guru dalam mengelola dan menilai tugas siswa secara lebih efisien dan efektif, serta memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu dan juga relevan. Terkait skalabilitas inovasi, di mana portofolio digital dalam asesmen berbasis proyek ini memiliki potensi skalabilitas yang tinggi karena dapat diimplementasikan di seluruh jenjang pendidikan dan di berbagai jenis sekolah, baik di daerah perkotaan maupun di desa, dengan dukungan pemerintah tentunya terkait infrastruktur teknologi yang memadai dan juga pelatihan yang tepat bagi guru, di mana portofolio digital ini dapat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia. Baik, terakhir adalah kesimpulan dari inovasi yang saya lakukan. Inovasi integrasi portofolio digital dalam asesmen berbasis proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan platform yang inovatif, interaktif, dan juga mudah digunakan, portofolio digital dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, dan guru juga dapat memberikan umpan balik yang lebih efektif, serta orang tua untuk terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran anak mereka.
Demikianlah presentasi dari saya terkait inovasi kurikulum dan pembelajaran. Semoga ide-ide yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk kita semua untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan lebih maju lagi dan juga lebih berkualitas dan bermutu lagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.